Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pembun-bun bayaran yang sedang mengasah sebuah pedang di gudang senjata. Malam itu, pria yang diketahui bernama Sakata mendapat sebuah job untuk menghabisi seorang pimpinan geng Yakuza yang sudah menguasai kota selama puluhan tahun. Sakata kemudian pergi menuju markas Yakuza yang dijaga ketat oleh bodyguard. Di dalam markas, salah satu anak buah sedang melapor kepada bos tua mereka bahwa ada kelompok mafia baru yang mulai mencoba mengambil alih bisnis mereka. Gak lama kemudian, setelah Sakata berhasil melumpuhkan beberapa penjaga di depan markas, barulah si bos tua menyadari keberadaannya dan langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk menangkap Sakata. Bahkan, saat si bos tua mencoba melarikan diri, ternyata sopirnya sudah lebih dulu dihabisi oleh Sakata. Sementara itu, Sakata dengan mudah menghabisi seluruh anak buah Yakuza tanpa mengalami luka sedikit pun. Namun tiba-tiba, kepala bodyguard langsung menyerangnya hingga keduanya terlibat baku hantam yang sangat sengit. Saat mulai terdesak, Sakata pun tanpa ragu menebas tangan lawannya, lalu berjalan santai untuk mencari target utamanya. Setelah seluruh anak buah si bos tua berhasil dihabisi, Sakata segera menghampiri pimpinan geng Yakuza dan menghabisinya begitu aja. Gak lama kemudian, setelah Sakata menghabisi semuanya, barulah rekannya yang bernama Fujita datang dan menembak anak buah Yakuza terakhir yang masih tersisa. Setelah misinya selesai, Fujita bertanya apakah rumor yang mengatakan Sakata akan segera bertobat itu benar. Namun Sakata gak memberikan jawaban. Dia hanya menjabat tangan Fujita lalu pergi begitu aja. Ketika pulang, Sakata langsung disambut hangat oleh istri dan anaknya, Ryo dan Aoi. Kehangatan keluarga kecil inilah yang membuat Sakata memutuskan berhenti, karena dia ingin melindungi keluarganya. Sebelum mandi, Sakata mengatakan bahwa besok dia akan mulai mencari pekerjaan baru. Sang istri pun mengajaknya merayakan pensiunannya. Namun baru aja selesai mandi, Sakata tiba-tiba mendengar teriakan. Dia pun keluar kamar dan mendapati istri serta anaknya sudah disandera oleh sekelompok mafia bertopeng. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa bagi seorang pembun-bun bayaran, hidup tenang bersama keluarga hanyalah mimpi. Ketua mafia, kita sebut saja Asep, kemudian mengungkapkan bahwa dialah yang mengorder jasa Sakata untuk menghabisi kelompok Yakuza. Namun dia nggak rela Sakata pensiun dan meminta Sakata bergabung menjadi anak buahnya. Sakata sempat mencoba melawan, tapi tindakannya justru membuat nyawa istrinya terancam. Sakata kemudian memohon agar istri dan anaknya dilepaskan, tapi Asep mengabaikannya dan justru menghabisi mereka berdua tepat di depan mata Sakata. Melihat kejadian itu, Sakata tentu saja murka dan bersumpah akan membalas semua perbuatan mereka. Tapi Asep memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Sakata dengan menembaknya. 12 tahun kemudian, secara mengejutkan Sakata masih hidup, tapi dalam kondisi lumpuh total. Hari itu, Sakata dijemput oleh Fujita yang kini juga sudah memiliki beberapa anak buah. Scene berpindah ke kantor wali kota. Tepat, seorang wali kota bernama Sunohara sedang diwawancarai oleh banyak jurnalis mengenai pesatnya perkembangan kota Shinjo. Semua orang di sana menyanjung Sunohara karena selama ini Shinjo dikenal sebagai kota yang tertinggal. Namun dalam waktu 12 tahun, Shinjo berhasil berkembang menjadi salah satu kota paling maju di Jepang. Saat sesi tanya jawab, jurnalis bernama Kimiyama menanyakan tentang kasus orang hilang yang juga meningkat drastis di kota Shinjo. Pertanyaannya, mengapa seluruh kasus tersebut nggak pernah berhasil diungkap? Sunohara langsung mengelak dan mengatakan bahwa semua kasus telah ditangani oleh pihak kepolisian. Bahkan dia mengancam Kimiyama atas pencemaran nama baik.
あなたもよくご存知のはずでしょう。 Kembali ke Sakata, Fujita membawanya ke sebuah apartemen kumuh di kawasan kota yang terbengkalai. Dia meminta salah satu anak buahnya yang kita sebut saja Johnny untuk merawat sekaligus menjaga Sakata. Johnny pun merawatnya dengan sangat baik. Suatu malam saat mereka pulang setelah berkeliling kota, tiba-tiba kepala bodyguard Yakuza yang dulu tangannya ditebas oleh Sakata datang menyerangnya. Dia memang berniat menghabisi Sakata, tetapi setelah melihat kondisi Sakata yang kini sudah nggak bisa melakukan apapun, rasa iba muncul sehingga dia memilih pergi begitu aja. Sementara itu di tempat lain, Kimiyama ternyata masih belum menyerah. Dia bahkan menyewa seorang mantan anggota Yakuza untuk membantunya mengungkapkan keberadaan mafia bertopeng. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, Kimiyama memberikan sejumlah uang dan bersiap pergi. Tiba-tiba, seorang anggota Kimengumi mendekati mobilnya, memecahkan kaca, lalu mengejar dan menyerangnya berkali-kali menggunakan kapak. Saat mantan anggota Yakuza tadi mencoba melarikan diri, anggota Kimengumi lainnya langsung menyeretnya dan memaksanya menembak dirinya sendiri. Di tempat lain, Fujita yang sedang bermain pingpong teringat masa lalunya. Hari itu merupakan hari terakhir. Dia bertemu Sakata sebelum mendapat kabar bahwa keluarga Sakata telah dibunuh. Fujita menerima telepon dari Johnny yang memberitahu bahwa Sakata dilarikan ke rumah sakit setelah ditikam. Terlihat dua orang polisi sedang berjaga di depan kamar Sakata. Atasan mereka yang bernama Shinozuka datang memberi sejumlah uang, lalu menyuruh keduanya pergi membeli nasi goreng sebentar. Begitu kedua polisi itu pergi, Shinozuka langsung masuk menemui Sakata. Rupanya, Shinozuka juga merupakan anggota Kimengumi yang dulu ikut menghabisi keluarga Sakata. Dan kini dia berniat menghabisi Sakata dengan menyuntikkan racun ke dalam cairan infusnya. Bukannya tewas, Sakata justru bisa turun dari ranjang rumah sakit karena jaringan sarafnya yang selama ini rusak perlahan mulai aktif. Dengan kemampuan yang masih terbatas, dia berhasil melempar Shinozuka dan melawannya. Tak lama, dua anak buah Shinozuka kembali karena uang yang diberikan tadi ternyata kurang. Shinozuka pun berbohong dengan mengatakan bahwa dia juga terkejut melihat Sakata tiba-tiba terjatuh dari ranjangnya. Sebenarnya salah satu anak buahnya mulai curiga. Untuk menghilangkan jejak, Shinozuka langsung menghabisinya karena ternyata anak buah yang satunya lagi juga merupakan anggota Kimengumi. Setelah itu mereka juga membunuh seorang dokter yang gak sengaja melihat kejadian tersebut. Di saat yang sama, Sakata kembali bangkit. Kali ini kondisi fisiknya semakin membaik hingga dia berhasil melempar anak buah Shinozuka keluar jendela, lalu menghabisi Shinozuka dengan mencekiknya menggunakan selimut. すまん、坂田をベッドに戻してくれという体にしておきます。ありがとう。Gak lama kemudian, Johnny dan Fujita datang ke rumah sakit. Mereka terkejut melihat Sakata berjalan keluar masih sempoyongan. Sebelum benar-benar keluar, Sakata sempat melihat bakpao dan langsung memakannya. Tiba-tiba ingatannya kembali pada momen saat istri dan anaknya dibunuh. Seolah menjadi pemicu, tubuh Sakata pun langsung pulih. Dia masuk ke mobil Fujita dan mereka segera pergi. Scene berpindah ke pabrik pengolahan sampah milik Asep yang ternyata hanyalah kedok untuk memproduksi barang haram. Dia menerima kabar bahwa Shinozuka baru saja tewas. Kabar itu membuatnya terkejut karena menurutnya mustahil Sakata bisa menghabisi Shinozuka. Sementara itu, Fujita membawa Sakata menjauh untuk mengobati luka-lukanya. Lalu Asep langsung memerintahkan Fujita untuk menghabisi Sakata di tempat. Namun sebagai seorang teman, Fujita tentu gak mau melakukan hal itu. Dia justru memutuskan membantu Sakata membalaskan dendamnya dan mendatangi seorang dukun untuk meminta kiat-kiat khusus. Setelah melihat kondisi Sakata yang sudah pulih sepenuhnya, Fujita akhirnya pergi ke pabrik pengolahan sampah sambil membawa Sakata yang disembunyikan di dalam kantong mayat. Agar Asep percaya Sakata sudah dihabisi, begitu tubuh Sakata dilempar ke jalur mesin penggilingan, Fujita pun meninggalkan pabrik. Tepat saat Sakata hendak masuk ke mesin, dia tiba-tiba bangkit dan langsung menghajar para anggota Kimengumi. Saat Fujita hendak melewati gerbang, anak buah Asep langsung menghabisi Johnny dan Fujita dengan tembakan.
Sakata terus masuk ke dalam pabrik dan menghajar setiap orang yang menghadangnya. Seolah bukan orang yang baru, pulih setelah lumpuh. Saat anak buah Asep hendak membawa mayat Fujita, ternyata Fujita masih hidup dan langsung membalas tembakan hingga mereka tewas. Setelah berhasil menghabisi sebagian anak buah, Asep seorang diri, Sakata kemudian berjalan menuju kantor pabrik untuk mencari Asep. Tapi Asep udah lebih dulu kabur dan berniat meledakkan bangunan itu. Asep mengira Sakata udah mati. Namun secara mengejutkan, Sakata tiba-tiba muncul dari balik kobaran api. Saat Sakata hendak menghabisi Asep, Fujita datang dan langsung menabrakkan mobilnya ke arah Asep. Dalam kondisi terluka parah, Fujita keluar dari mobil lalu menyampaikan permintaan maaf kepada Sakata. Ternyata dialah yang memberitahu Kimengumi tentang rencana pensiunnya Sakata. Hingga akhirnya mereka mendatangi rumah Sakata dan menghabisi keluarganya malam itu. Begitu mengetahui itu, Sakata tanpa banyak bicara langsung menghabisi Fujita saat itu juga. Setelah itu, Sakata membawa Asep yang ternyata masih hidup ke sebuah kapal, lalu menyiksanya tanpa ampun. Di tengah penyiksaan tersebut, ponsel Asep tiba-tiba berdering. Penelponnya ternyata adalah seorang Master Kimengumi alias bos di atas para bos. Yang gak lain adalah wali kota Sunohara. Sunohara mengatakan bahwa dia menyesal telah membiarkan Sakata tetap hidup, tetapi sama sekali gak merasa takut meski Sakata telah menghabisi ratusan anak buahnya. Karena secara mengejutkan, Sunohara mengungkapkan bahwa anak Sakata sebenarnya masih hidup dan kini di tangannya. Dia pun mengancam jika Sakata tetap nekat, maka dia gak akan ragu untuk menghabisi anak tersebut. Mendengar itu, Sakata tentu sangat terkejut. Amarah dan tekadnya untuk membalas dendam justru semakin membara. Dia pun mengakhiri penyiksaannya dengan membiarkan Asep tewas secara perlahan. Keesokan pagi, ledakan pabrik serta serangkaian serangan yang terjadi akibat kembalinya Sakata menjadi pemberitaan nasional. Sementara itu di tempat lain, Rio yang kini sudah duduk di bangku SMA terlihat sedang menonton berita sebelum berangkat ke sekolah. Terungkap bahwa selama 12 tahun terakhir, Rio diasuh oleh salah satu anggota Kimengumi bernama Kanta. Sejak kecil, Kanta terus mendoktrin Rio dan mengatakan bahwa dialah ayah kandungnya. Setelah Rio berangkat ke sekolah, Sunohara menelepon Kanta dan memberitahu bahwa Sakata masih hidup, serta kini sudah mengetahui anaknya juga masih hidup. Sunohara mengingatkan, karena Sakata kemungkinan akan melakukan segala cara. Sakata mendatangi rumah seorang polisi yang dulu pernah menjadi informannya. Polisi tersebut tentu sangat terkejut saat melihat Sakata sudah berada di rumahnya. Kedatangan Sakata kali ini bertujuan mencari informasi mengenai Kimengumi agar dia bisa menemukan anaknya. Karena merasa hutang budi, polisi itu pun berusaha memberikan semua informasi yang diketahuinya. Selain itu, polisi tersebut juga memperlihatkan kepada Sakata sebuah rekaman pembunuhan yang dilakukan Kimengumi terhadap seorang CEO perusahaan keamanan. Setelah CEO itu dihabisi, perusahaannya langsung diambil alih oleh Kanta. Merasa informasi yang didapat sudah cukup, Sakata langsung pergi ke perusahaan tersebut dan menghabisi beberapa anak buah Kanta yang berjaga di sana. Hingga akhirnya, Sakata berhasil masuk ke ruangan tempat Rio berada. Namun sayangnya, Rio sudah lebih dulu bersembunyi. Di ruangan itu, Sakata melihat banyak foto anaknya sejak kecil bersama Kanta. Gak lama kemudian, Kanta datang. Ketika menyadari Rio sedang bersembunyi, dia mengurungkan niat untuk menembak. Kanta berpura-pura gak mengenal Sakata. Sakata menyadari bahwa suara Kanta sama persis dengan orang yang menembak istrinya 12 tahun lalu. Tiba-tiba, Rio datang dan langsung memanah Sakata. Di momen itulah Sakata akhirnya kembali melihat anaknya selama belasan tahun. Hatinya semakin hancur ketika menyadari bahwa sosok yang dipanggil ayah oleh Rio bukanlah dirinya, melainkan Kanta. Melihat Sakata lengah, Kanta langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk mendorongnya keluar dari jendela. Sakata masih sempat diselamatkan oleh polisi yang sebelumnya membantunya. Setelah membawa Sakata ke tempat yang aman,
polisi tersebut mengobati luka-lukanya dan berjanji nggak akan membiarkan Sakata mati. Tiba-tiba ponselnya berdering. Sunohara menelepon dan memperingatkannya agar nggak ikut campur. Sunohara berbicara langsung kepada Sakata dan mengatakan bahwa nyawa Ryo kini benar-benar berada di tangannya. Mendengar hal itu, Sakata langsung mengambil alih kemudi dan pergi untuk menyelamatkan anaknya. Sakata terlebih dahulu pergi ke gudang senjatanya. Seluruh koleksi pedangnya masih tersimpan rapi. Sakata kemudian mengambil kembali pedang yang dulu digunakan untuk membantai kelompok Yakuza. Menjelang kedatangan Sakata, Kanta bersama seluruh anak buah Sunohara sudah bersiap dan berjaga ketat di setiap sisi markas. Gak lama, Sakata datang sambil menghajar seluruh anak buah Sunohara. Berbekal kemampuan bertarungnya yang gak kaleng-kaleng, Sakata berhasil menghabisi seluruh anak buah Sunohara di lantai 1. Setelah itu, Sakata melanjutkan serangannya ke lantai 2 dan kembali menghabisi anak buah Sunohara satu persatu. Meski tubuhnya mulai sempoyongan, dia masih mampu mengalahkan mereka semua hingga akhirnya berhasil masuk ke bagian dalam markas dan berhadapan langsung dengan Kanta. Didorong oleh ingatan akan kematian istrinya, ditambah rasa sakit karena Ryo menganggap Kanta sebagai ayahnya, Sakata akhirnya berhasil menghabisi Kanta dengan sangat sadis. Dengan sisa tenaga, setelah membantai ratusan seorang diri, Sakata akhirnya berhasil sampai ke ruangan Ryo berada. Sebelum sempat menjelaskan siapa dirinya, tiba-tiba seorang anggota Kimengumi bertopeng iblis merah datang dan langsung memukul kepala Sakata hingga pingsan, lalu membawanya ke hadapan Sunohara. Sunohara menceritakan sebuah legenda yang terkenal di Shinjo, yaitu tentang sosok iblis berwujud manusia yang konon lahir setiap 100 tahun sekali. Meski hanya dianggap sebagai cerita rakyat, Sunohara selama ini mempercayainya dan sempat mengira bahwa Sakata adalah sosok itu. Karena Sakata ternyata masih bisa ditangkap seperti manusia, dia justru percaya bahwa iblis berwujud manusia itu adalah Ryo. Sunohara berniat menghabisi Ryo. Tiba-tiba, polisi yang sebelumnya membantu langsung melepaskan tembakan. Sakata berteriak menyuruh Ryo pergi. Ryo kembali mengingat kejadian 12 tahun lalu dan akhirnya menyadari bahwa Sakata adalah ayah kandungnya. Dan Sakata kembali terlibat pertarungan sengit melawan si iblis merah. Meski beberapa kali dihajar, Sakata sama sekali gak menyerah. Dia berhasil menghabisi si iblis merah dengan tangannya sendiri. Sunohara membuka topeng lawannya dan terungkap bahwa sosok iblis merah adalah saudara kembar Sunohara. Mereka berasal dari perguruan yang sama. Namun suatu hari tanpa alasan yang jelas, Sunohara kecil dan saudara kembarnya itu justru menghabisi guru mereka. Sementara itu, di luar markas, polisi tadi berusaha membawa Ryo keluar melewati puluhan jasad. Ryo mengurungkan niatnya dan kembali ke lantai atas untuk membantu ayahnya. Sakata yang tenaganya hampir habis mengingat suara Sunohara 12 tahun lalu, sekaligus teringat pada sumpahnya untuk menghabisi mereka semua. Karena tubuh Sakata sudah dipenuhi luka, Sunohara lebih mudah menghadapinya, bahkan berhasil menebas salah satu tangan Sakata. Meski begitu, Sakata sama sekali gak menyerah karena dia gak ingin ada anggota Kimengumi yang masih hidup dan bisa membahayakan keselamatan Ryo. Saat itulah Sunohara akhirnya menyadari bahwa sosok iblis yang selama ini menjadi legenda adalah Sakata. Dengan sisa kekuatannya, Sakata akhirnya berhasil menghabisi Sunohara. Gak lama kemudian, Ryo datang dan mengatakan bahwa dia sudah mengingat semuanya, termasuk kenyataan bahwa Sakata adalah ayah kandungnya. Ternyata Kanta masih hidup dan kembali berusaha merebut Ryo. Sakata masih mampu bangkit untuk terakhir kalinya dan langsung menghabisi Kanta. Setelah itu, Sakata terjatuh ke pelukan Ryo. Karena kehilangan terlalu banyak darah, Sakata akhirnya menghembuskan napas terakhir di pelukan putri semata wayangnya. Gak lama kemudian, petugas medis datang untuk mengevakuasi semua orang.
Namun saat mereka membawa jasad si iblis merah, ternyata dia masih hidup. 1 tahun kemudian, si iblis merah diketahui telah menggantikan Sunohara sebagai wali kota Shinjo. Ketika sedang menjalankan sebuah ritual tarian iblis, dia akhirnya dibunuh oleh Ryo yang kini telah menjadi pembun-bun bayaran paling mematikan di Jepang, mengikuti jejak ayahnya. Dan film ini pun berakhir. Di balik semua aksi dan pertarungan brutal yang ditampilkan, film ini mengingatkan kita bahwa balas dendam memang bisa menjadi alasan seorang untuk terus hidup. Tetapi bukan berarti bisa mengembalikan semua yang telah hilang. Sakata emang berhasil menuntaskan janjinya, namun harga yang harus dia bayar juga sangat besar. Pada akhirnya, setiap pilihan selalu memiliki konsekuensi dan kebencian yang dibiarkan tumbuh hanya akan melahirkan kebencian baru. Seperti kata Mahatma Gandhi, mata ganti mata hanya akan membuat seluruh dunia menjadi buta. Maksud dari kutipan ini adalah ketika setiap orang memilih membalas kekerasan dengan kekerasan, maka nggak akan pernah ada pihak yang benar-benar menang. Yang tersisa hanyalah luka, kehilangan, dan siklus dendam yang terus berulang. Kalau menurut kalian gimana nih? Apakah semua yang dilakukan Sakata demi membalas keluarganya bisa dibenarkan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekaligus komen film apa yang lagi mau banget kalian tonton biar bisa kita bahas. Tapi sebelum itu jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak pernah ketinggalan recap film seru lainnya. Oke, see you next time and goodbye.